ada sebuah desa di pinggir Danau Galilea. Desa itu biasanya sepi. Sesekali hanya terdengar suara nelayan yang berangkat atau pulang menangkap ikan. Setelah itu sepi lagi. Namun pagi itu berbeda dari biasanya. Desa itu mendadak ramai sekali. Ada ribuan orang yang datang dari desa-desa lain. Ada orang dewasa, ada pula anak-anak, ada laki-laki, ada pula perempuan, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek, dan ada pula anak-anak. Anak laki-laki ini penasaran untuk melihat apa yang terjadi. Dia tak sabar dengan kerumunan orang banyak. Saat itu belum ada virus corona sehingga orang banyak masih boleh berkerumun. Kalau sekarang kita harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun dan memakai masker kalau keluar rumah. Ingat ya, protokol kesehatan. Nah, kita kembali ke cerita kita. Sang anak lalu berpamitan kepada ibunya. Bu, saya pergi ke pinggir danau dulu ya. Memangnya ada apa di sana? Entahlah bu, tetapi ada banyak orang yang datang ke sana. Baiklah, tapi saat makan siang kamu sudah pulang kan? Wah, nggak bisa janji bu. Soalnya saya belum tahu ada apa di sana. Kalau begitu, bawalah bekal makanan untuk siang nanti. Loh, apa nggak kebanyakan nih bu? Nggak apa-apa. Nanti kalau ada temanmu yang lupa bawa makanan, bagilah kepada mereka supaya mereka tidak kelaparan. Baiklah bu, saya berangkat ya. Ya, berhati-hatilah. Selamat bersenang-senang di sana. Anak ini segera berlari menuju kerumunan. Ya, dia sudah terlambat. Ternyata sudah ada banyak orang yang berkumpul di sana. Karena badannya masih pendek, maka dia tidak dapat melihat dengan jelas. Pandangannya terhalang oleh tubuh orang dewasa. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu. Shh. Shh. Dia menengok ke kanan, menengok ke kiri, mencari sumber suara. Tetapi tidak ada. Hai, di sini, di sebelah atas, kata sumber suara itu. Anak ini mendongak ke atas. Oh, ternyata itu suara teman mainnya. Dia sedang memanjat pohon. Ayo, naiklah. Di sini tampak lebih jelas, teriak temannya. Sang anak bergegas memanjat. Dia bertengger di sebatang pohon yang kuat. Dari ketinggian itu mereka melihat ada sosok pria dewasa yang dikerumuni oleh orang banyak. Siapa pria yang dikerumuni oleh orang banyak itu? Tanya anak itu kepada temannya. Namanya Yesus, asalnya dari Nazaret. Demikianlah jawab temannya. Mengapa ada banyak orang yang mengikut dia? Tanyanya. Karena dia banyak menyembuhkan orang sakit. Banyak orang yang membawa sanak saudaranya yang sakit datang kepada Yesus. Tapi ada pula yang hanya ingin melihat bagaimana orang sakit itu bisa sembuh. Kadang-kadang Yesus ini juga mengajar orang banyak. Oh, begitu. Pantesan ada banyak orang di sini, kata anak itu sambil manggut-manggut. Menjelang siang, Yesus berhenti berbicara. Dia memanggil muridnya, kemudian Yesus berbicara sesuatu kepada orang itu. Anak ini penasaran. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Maka dia bertanya pada salah satu orang yang ikut mendengarkan pembicaraan dua orang tadi. Pak, permisi pak. Tadi Yesus bicara apa ya? Tanya anak itu kepadanya. Oh, Yesus itu guru saya nak. Dia tadi memanggil muridnya, namanya Filipus. Kalau saya namanya Andreas. Nah, tadi guru bertanya kepada Filipus, di mana bisa membeli makanan untuk memberi makan orang-orang banyak itu? Tanya guru. Lalu apa jawaban Filipus? Tanya anak itu dengan tidak sabar. Malah Filipus menjawab begini nak, kalau kami ini tidak punya uang yang cukup untuk memberi makan orang banyak itu. Saya bawa bekal makan siang pak. Tadi ibu berpesan kalau ada yang tidak bawa makanan,
saya boleh membagikannya kepada orang lain. Kamu bawa bekal apa? Tanya Andreas. 5 roti dan 2 ikan, Pak, jawab anak itu. Baiklah, kalau begitu akan saya sampaikan kepada guru. Maka Andreas lalu menemui Yesus. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa gunanya untuk orang sebanyak ini, kata Andreas. Suruhlah orang banyak itu duduk, kata Yesus. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, serta membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian pula dilakukannya dengan kedua ikan itu. Dan setiap orang akhirnya makan sampai kenyang. Sekarang kumpulkan sisanya, kata Yesus kepada murid-muridnya, supaya jangan ada yang terbuang. Wow, setelah dikumpulkan, ternyata sisanya ada 12 keranjang penuh. Ketika orang-orang menyadari betapa besar mukjizat yang telah terjadi, maka mereka berkata, pasti dialah nabi yang kita nanti-nantikan. Sementara itu, anak dan temannya pulang ke rumah dengan langkah yang ringan dan hati yang girang. Mereka membawa banyak makanan. Namun, bukan itu yang membuat anak ini bahagia. Dia berbahagia karena telah dapat berbagi. Bekal yang dibawanya ternyata dilipat gandakan oleh Yesus, sehingga menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu ingin bermanfaat bagi orang lain juga? Maka berbagilah dengan apa yang kamu punya.